Untuk membahas lebih dalam terkait dengan kebijakan baru mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja, kita akan bahas bersama dengan Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar PGRI. Selamat siang Pak Dudung. Selamat siang Mbak Anissa. Pak Dudung, terkait dengan peraturan pemerintah yang mengatur alat kontrasepsi untuk pelajar ini menuai pro kontra. Seperti yang kita saksikan tadi, sebelumnya di video banyak sekali tanggapan dari warga, tapi kebanyakan adalah yang tidak pro begitu. Kemarin Menkes juga menegaskan bahwa peraturan ini dibuat untuk pelajar yang sudah menikah. Bagaimana PGRI mencermati hal ini, Pak Dudung? Oke, terima kasih Mbak Anissa dan pemirsa televisi yang pagi hari ini melihat tayangan ini. Pertama, kami melihat bahwa pemerintah melalui aturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, saya Husnudon berprasangka baik ingin melindungi masyarakat dan rakyat Indonesia, khususnya para siswa dan pelajar serta remaja. Nah, terkait dengan pasal 103 yang bunyinya ayat 1 adalah upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagai dimaksud dalam pasal 101 ayat 1 huruf B paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Ini clear, kami sangat setuju dengan norma hukum di pasal 103 ini. Tetapi ketika bunyi pasal 103 ayat 1 itu seperti itu, tapi di ayat 4-nya begini, di 103 merinci lagi soal pelayanan kesehatan reproduksi. Yang dimaksud itu meliputi pertama deteksi dini penyakit atau screening, oke, kita setuju. Yang kedua B pengobatan, oke. Ketiga C rehabilitasi, oke. Keempat D konseling. Nah, yang poin E ini yang hari ini kita menjadi bahan publik dan pro kontra, yakni penyediaan alat kontrasepsi. Nah, kami ingin penjelasan yang paripurna utuh dari pemerintah, khususnya terkait yakni Kementerian Kesehatan, maksud penyediaan alat kontrasepsi ini seperti apa. Kalau saja tafsiran kita adalah asumsi kita seluruh pelajar dikasih alat kontrasepsi, ini bagi kami sebagai seorang guru pendidik berbahaya. Berbahayanya ada hal-hal yang sangat negatif, ada hal-hal perilaku yang negatif nanti dilakukan oleh para pelajar. Bagi kami para guru berharap proses edukasi terkait pada siswa, penguatan karakter kepada siswa, pembiasaan positif kepada siswa, sehingga siswa, para pelajar mengerti bagaimana menjaga kesehatan dirinya, khususnya organ-organ penting yang sangat vital bagi diri untuk dijaga secara bersama-sama. Proses edukasinya bukan penyediaan alat kontrasepsi. Itu Mbak Anissa. Oke, baik Pak Dudung, artinya di sana ada komponen yang seharusnya ini dipertegas begitu ya, diperjelas agar tidak ada lagi bagi masyarakat yang mengkhawatirkan dengan adanya peraturan yang menyediakan alat kontrasepsi ini untuk pelajar ini memberi persepsi bahwa dibolehkan ataupun dibebaskan hubungan seks antara remaja begitu. Bagaimana tindakan pencegahannya menurut Pak Dudung? Ya, saya pikir begini. Pertama, dengan adanya pasal ini, pasal 103 ayat 4 poin E, pemerintah harus menjelaskan bahwa saya membaca di beberapa media tadi pagi, juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan, tadi barusan Pak Menkes juga Pak Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa kami dengan Undang-Undang Kesehatan ingin menjaga kesehatan reproduksi seluruh pelajar dan remaja di seluruh Indonesia. Tetapi kalau polanya seperti ini akan multitafsir, sehingga harus ada penjelasan. Dan saya tadi membaca di beberapa media online bahwa penyediaan alat kontrasepsi itu bukan untuk pelajar, tetapi untuk remaja yang belum usia nikah tapi sudah nikah. Mereka diperintahkan dan dihimbau untuk menunda memiliki anak. Nah, ini kalau ini dijelaskan dan baik, tidak akan terjadi pro kontra, tetapi karena komunikasi yang dibangun setelah PP ini dibuat,
tidak ada penjelasan yang rinci dari Kementerian Kesehatan sehingga menuai masalah. Tetapi model dan cara pencegahannya adalah pertama, bagaimana Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kemendikbudristek membangun sebuah sistem yang kuat untuk bagaimana mengedukasi siswa pelajar di sekolah dengan guru, dengan wali kelas, dengan seluruh guru, dengan guru BK. Jadi seluruh komunitas sekolah dibangun sebuah proses, sebuah tata kelola yang menjaga kesehatan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus mencerahkan orang tua di rumah untuk bagaimana caranya mendekati anak-anak yang menjelang dewasa, anak-anak yang menjelang remaja terkait dengan pendidikan seks, mengenali alat reproduksi, menjaga alat reproduksi. Ini penting, pendidikan khusus buat orang tua kita, Bapak Ibu di peserta didik. Oke, baik, kalau begitu seperti yang Anda sampaikan bahwa sebetulnya ini harus ada segmentasi khusus begitu ya, edukasi terhadap murid begitu ataupun remaja di mana sesuai dengan usia dan juga sesuai dengan yang relevan dengan perkembangan zaman, dan kita perlu tegaskan bahwa tadi adalah diperuntukkan bagi remaja yang memang sudah menikah begitu untuk mencegah nantinya terjadi seperti kehamilan dini begitu ataupun yang pernikahan dini, banyak sekali resikonya begitu Pak Dudung. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang sudah Anda sampaikan Pak Dudung Abdul Qodir, Sekjen Pengurus Besar PGRI. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mbak Alisa.